Halo sanak religi, selamat datang dalam program Ngota. Ngota merupakan program terbaru dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Ngota biasanya dalam bahasa Bengkulu adalah ngobrol yang tiada isinya. Namun dalam program kita, Ngota merupakan ngobrol teraktual. Kita akan membahas berbagai hal menarik, tentunya seputar informasi dan layanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Halo sanak religi, edisi perdana kali ini saya host Anda Endang Saputra akan membahas hal yang sangat menarik dan tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Provinsi Bengkulu, khususnya para calon jemaah haji. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Di edisi perdana ini saya ditemani oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Dr. Haji Imtihan MH. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat dan selalu insya Allah sehat. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini kan Pak, bahwa kita sudah memasuki penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Di masyarakat sana masih banyak sekali informasi yang simpang siur. Mulai dari biaya pelunasan, bagaimana mekanisme pelunasannya, sampai pemberangkatan. Di Kemenak sendiri sebenarnya sudah ada belum Pak ketetapan tentang besaran biaya pelunasan ibadah haji ini? Kalau sudah ada ditetapkan, berapa sih nominal biayanya? Baik Mas Endang, untuk biaya pelunasan haji tahun 2025 sudah ada ketetapan berdasarkan Kepres nomor 6 tahun 2025 tentang biaya penyelenggaraan haji tahun 2025, di mana nominalnya sama-sama sudah tercantum di dalam Kepres tersebut. Khusus untuk embarkasi Padang, dalam Kepres tersebut tertulis bahwa jumlah nominalnya BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 85.760.000 rupiah. Kemudian dari komponen BPIH tersebut ada yang disebut dengan biaya perjalanan ibadah haji yang disebut dengan BP. Nah, BP ini adalah biaya yang ditanggung atau dibayar oleh jamaah haji yang diambil dari komponen daftar awal atau biaya pendaftaran awal itu sebesar 25 juta. Kemudian dibayar juga berdasarkan ketetapannya, yaitu sebesar 51.781 rupiah. Nah, angka inilah, selisih inilah yang akan ditambah nanti oleh jamaah haji yang akan berangkat tahun 2025. Namun biaya itu juga dari komponen BPIH dan BP itu adalah 65% dari total biaya BPIH. Sedangkan 35% itu ditanggung oleh nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Nah, artinya untuk embarkasi Padang yang di dalamnya adalah jamaah haji Provinsi Bengkulu, di angka 51.760.000 ini dikurang 25 juta berarti sekitar 26.760.000. Nah, di angka ini juga jamaah haji kita juga akan mendapat virtual account atau pengurangan lagi tergantung masa tunggu dari jamaah haji tersebut dari mulai pendaftaran sampai pemberangkatan. Nah, maka untuk jamaah haji Provinsi Bengkulu kisarannya adalah 2 sampai hampir 3 jutaan. Jadi setiap jamaah itu menambah dari setoran awal itu berkisar 24 juta sekian. Artinya jamaah haji tersebut akan menambah itu sekitar 24 juta sekian. Nah, itu terkait dengan biaya haji atau biaya pelunasan
biaya haji tahun 2025 itu sendiri. Oke, berarti besaran biaya haji di tahun 2025 ini dapat kita simpulkan untuk embarkasi Padang itu sebesar 51.760.000 dikurangi 25 juta setoran awalnya. Jadi kisaran ditambahkan virtual account tadi 24 juta sampai 26 juta ya biaya pelunasannya itu ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu nih Pak besaran biaya pelunasan, bagaimana mekanisme pembayarannya? Iya. Seperti itu, Pak. Untuk proses pembayaran itu sudah dimulai dengan proses dokumen haji, yaitu mulai dari proses beberapa waktu yang lalu jamaah haji yang masuk pada kuota tahun 2025 ini sudah mempersiapkan diri, dimulai dengan proses biopisa, kemudian persiapan paspor, kemudian mereka juga BPJS Kesehatan juga sebagai persyaratan administrasi tahun 2025 juga. Kemudian yang paling penting adalah persyaratannya itu adalah istitoah kesehatan. Oh, istitoah Jadi kesehatan. jamaah haji itu betul-betul memenuhi standar sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa istitoah kesehatan itu adalah merupakan salah satu persyaratan pelunasan. Maka sistem yang terbangun dalam aplikasi Siskohat Cash itu sudah muncul dan terkoneksi dengan Siskohat dan bank persepsi penerima setoran itu sendiri. Jadi bagi jamaah haji yang sudah diinput oleh Dinas Kesehatan bahwa menyatakan dia adalah istitoah atau memenuhi persyaratan untuk berangkat haji, maka dia baru boleh melakukan pelunasan. Itu sangat sederhana. Alhamdulillah di kita di Provinsi Bengkulu mereka yang terpanggil dan prioritas berangkat tahun 2025 ini mereka sudah semuanya mempersiapkan persyaratan-persyaratan itu. Oke, sana religi ternyata untuk melakukan pelunasan ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji, dan yang paling penting adalah harus istitoah ya Pak, intian ya. Dan kita sebagai calon jemaah haji nih Pak, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita ini berhak untuk melakukan pelunasan? Ini kan terkait alokasi. Apakah alokasi kuota jemaah haji ini ditentukan oleh Kanwil ataupun oleh Kemenak Pusat, dan bagaimana kita mengetahui kalau kita itu masuk di alokasi? Ya, untuk kuota itu sudah ditetapkan dari pusat, dari Kementerian Agama Pusat, bahwa Provinsi Bengkulu itu jamaah haji regulernya berjumlah 1.636 jamaah. Nah, dari jumlah kuota ini kita dari provinsi itu sudah menerima nama-namanya ya, sejak dari awal itu sudah menerima. Dari 1.636 itu ada 82 orang itu prioritas lansia. Itu pun nama-namanya sudah ditetapkan oleh pusat. Prioritas lansia itu diambil dari usia tertinggi dengan ketentuan sudah mendaftar minimal 5 tahun. Itu prioritas lansia. Sedangkan untuk kuota reguler itu tetap berdasarkan nomor urut pendaftaran. Jadi mereka dengan tersendirinya terkoneksi dengan Siskohat bahwa semua jamaah haji itu sesuai nomor urutnya. Artinya kita dari provinsi tidak punya kewenangan untuk merubah, untuk memanggil namanya siapa, tidak. Itu sudah tersistem semuanya. Jadi kita menerima nama-nama dari pusat dan kita bisa mengkonfirmasikan dengan Siskohat. Pihak pusat itu hanya mengeluarkan namanya, kita bisa mengkonfirmasinya dari data-data yang ada tersebut. Dan insya Allah tuh data-data itu valid semua dan tidak ada lari daripada Siskohat yang ada di kita juga. Artinya semua yang terpanggil itu memang orang-orang yang memang berhak dan kompeten untuk berangkat haji pada tahun 2025. Artinya tidak ada permainan-permainan apa-apa kita. Karena kita nggak bisa berhak untuk mengeluarkan nama dan tidak bisa menggeser, mempercepat atau memperlambat seseorang, tidak punya kewenangan kita. Yang menentukan adalah sistem semuanya. Oke, ya. jadi sudah ditentukan oleh sistem dan Kementerian Agama Pusat ya Pak? Ya. Nah, untuk jemaah yang ingin tahu itu langsung datang ke kantor Kemenak saja Pak, untuk tahu bahwa dia masuk alokasi atau tidak? Ya, kalau dia sudah masuk alokasi itu, bahkan kita Kemenak Kabupaten Kota itu proaktif mencari. Nah, terkadang kan masa tunggu sudah 13 tahun, seperti kota kan tahun 2012, berarti kan
sekarang udah 13 tahun dia menunggu. Bahkan nomor handphonenya jamaah itu juga terkadang sudah bertukar. Bahkan petugas kita di kabupaten kota itu dikasih PHU itu, mereka itu sampai mencari jamaah itu, memberitahu bahwa dia akan berangkat tahun ini misalnya, sampai ke kebun-kebun mencarinya, karena nomor kontaknya yang sudah pada saat pendaftaran dulu itu sudah mati gitu kan. Dan begitu luar biasanya petugas kita di daerah kabupaten kota itu untuk mencari, memberitahu bahwa mereka yang berhak itu di mana alamatnya gitu kan. Terkadang sudah pindah alamat juga kan, susah mencarinya, maka dicari sampai dapat. Nah itu luar biasa, memberitahu dari calon jamaah haji yang akan berangkat itu sendiri. Jadi seperti itu ya buat para sanak religi yang ingin mengetahui alokasi, apakah masuk alokasi atau tidak di tahun ini, bisa langsung nanti datang ke kantor Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing. Dan saya juga baru dapat informasi dari Humas Kanwil bahwa di Instagramnya Humas Kanwil itu sudah ada juga dilampirkan link untuk alokasi jamaah haji di tahun 2025 ini. Oh ya Pak, kita kembali sedikit ke pelunasan. Ini rentang waktu pelunasan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya Pak? Oke, baik. Untuk waktu pelunasan, tahap pertama itu dimulai tanggal 14 Februari kemarin sampai nanti 14 Maret 2025 ini. Nah, adapun untuk tahap pertama yang berhak melakukan pelunasan tahap pertama adalah jamaah nomor urut kuota. Artinya sesuai dengan nomor porsinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jamaah prioritas lansia, yaitu sebanyak 82 orang seprovinsi Bengkulu yang diurut dari nomor atas tadi. Dan nama-nama tersebut sudah terkonfirmasi semuanya. Bagi yang berhalangan atau sakit dan lain-lain itu sudah menyatakan pernyataan tidak siap untuk berangkat misalnya. Kan ada aja sudah sakit, lagi stroke, ada juga karena ada tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka membuatkan pernyataan belum siap berangkat tahun ini. Dan itu sudah diverifikasi semua oleh petugas kita dari Kanwil sampai ke kabupaten kota itu. Alhamdulillah sudah. Kemudian untuk pelunasan tahap kedua, jika kuota tahap pertama itu tidak terpenuhi, itu ya, maka dibuka tahap kedua. Itu sudah ditentukan sejak tanggal 24 Maret sampai tanggal 17 April setelah lebaran nanti untuk tahap kedua. Adapun tahap kedua itu yang berhak melunasi adalah untuk mengisi kuota yang tidak terpenuhi tahap pertama tadi adalah pertama adalah mereka yang apa namanya penggabungan muhrim mesti terpisah muhrim misalnya. Kemudian yang kedua diberi kesempatan juga kepada pendamping lansia dan pendamping disabilitas. Nah, kemudian yang keempat, jika tidak terpenuhi juga oleh tiga macam ini, itu diberi kesempatan kepada jamaah cadangan. Jamaah cadangan juga itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat sejumlah 30%. Dan 30% ini kan bisa melakukan pelunasan jika nanti tidak terpenuhi kuota yang sudah ditentukan tersebut pada tahap pertama tadi itu ya. Oke, jadi untuk yang ingin melaksanakan pelunasan itu kita punya waktu 1 bulan dari 14 Februari sampai 14 Maret untuk tahap pertama. Nanti jika kuota tidak terpenuhi akan ada tahap kedua dari 14 Maret sampai 17 April ya Pak. Nah, sejauh mana nih Pak persiapan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025 ini? Alhamdulillah untuk persiapan kita sejak 2 bulan yang lalu juga kita sudah melakukan persiapan jamaah-jamaah yang prioritas berangkat tahun 2025 ini sudah kita persiapkan dari jauh hari. Pertama itu untuk persiapan verifikasi datanya, kemudian paspor, biopisa itu sudah kita laksanakan. Alhamdulillah untuk persiapan dokumen kita Provinsi Bengkulu insya Allah paling siap di antara beberapa provinsi di Indonesia. Dokumen kita selalu berada di posisi atas kesiapan kita untuk persiapan jamaah haji Provinsi Bengkulu. Dan saat ini
Untuk persiapan-persiapan lain, persiapan dalam negeri juga, persiapan asrama dan lain-lain itu sudah kita siapkan juga semuanya. Dan insya Allah jamaah haji Provinsi Bengkulu tahun ini siap tak berangkat seperti biasanya. Sebagai informasi, untuk tahun 2025 ini embarkasi Padang dan embarkasi Banjarmasin, pesawat yang selama ini Garuda itu jadi Lion, karena penerbangan internasional untuk haji tahun ini mendapat kesempatan itu adalah maskapai dalam negeri juga, yaitu Lion Air. Tapi untuk diketahui bahwa Lion Air yang untuk penerbangan haji ini adalah pesawat yang luar biasa, lebih bagus-bagus dibandingkan Travel 7 dan Saudi Airline itu ya. Karena rata-rata penerbangan itu mereka itu baru terbang itu di bawah usia 10 tahun. Jadi pesawatnya itu adalah Airbus 330 dan usianya itu di bawah 10 tahun semua. Sedangkan yang lain itu adalah di atas 15 tahun sampai 25 tahun gitu kan. Itu untuk Mas Endang ya. Untuk persiapan dalam negeri insya Allah kita sudah siapkan semuanya, hanya sekarang kita mendorong untuk proses percepatan proses pelunasan. Nanti untuk persiapan mungkin sudah lebaran itu adalah proses manasik haji, kemudian proses pemisahan, sekarang juga proses pengkloteran tak lagi akan kita laksanakan. Oke, baik, Sanak Religi, ternyata persiapan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu itu sudah sangat banyak. Dan terkait Lion Air tadi sebagai maskapai, jangan khawatir karena Lion Air yang dipakai untuk maskapai penerbangan jamaah haji ini merupakan kualitas yang berbeda daripada yang biasa dipakai untuk domestik ya Pak ya. Oke, untuk Sanak Religi mungkin obrolan kita tentang seputar informasi ibadah haji ini sudah cukup, namun kami ingin mendengarkan pesan dari Bapak mungkin kepada para calon jemaah haji tahun 2025 ini. Kepada seluruh jemaah haji Provinsi Bengkulu tahun 2025 1446 Hijriah, kami ingin menyampaikan beberapa pesan penting yang harus dipersiapkan bagi jemaah haji Provinsi Bengkulu. Yang pertama tentunya niatkan hati, ikhlaskan jiwa kita untuk memenuhi panggilan Allah. Artinya melaksanakan ibadah haji ini adalah merupakan panggilan Allah, maka secara fisik kemudian secara mental juga harus dipersiapkan. Nah, persiapan fisik yang perlu kita juga laksanakan adalah bagaimana menjaga kebugaran tubuh kita dengan berolahraga ringan, kemudian menjaga kesehatan bagi yang ada penyakit bawaan supaya bisa berobat gitu kan. Sehingga pada saatnya berangkat nanti semua jamaah haji dalam keadaan dan kondisi fit dan sehat selalu. Kemudian terkait dengan kesiapan mental kita, maka perlu kami pesankan pada seluruh jamaah haji untuk mempersiapkan ilmu-ilmu manasik hajinya dengan mapan. Kemudian berserah diri kepada Allah dengan selalu meningkatkan amal ibadahnya menjelang pemberangkatan ini, supaya memang betul-betul pada saat pemberangkatan jamaah haji betul-betul siap untuk melaksanakan memenuhi panggilan Allah tersebut. Mungkin itu yang penting akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Religi, sekian program Ngota Ngobrol Teraktual edisi kali ini. Untuk Pak Intihan, terima kasih waktu dan kesempatannya. Sama-sama, terima kasih. Kepada Sanak Religi, pantau terus akun sosial media Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan informasi terbaru seputar penyelenggaraan ibadah haji. Dan sampai jumpa pada program Ngota edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.